Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Rahmawati Dewi, peserta Laser CPNS 2025, Angkatan 1, Kelompok 2, Pemerintah Kota Cirebon. Di sini saya akan memaparkan resum pembelajaran saya hari ini, yaitu tentang manajemen ASN. Yang pertama, pengertian manajemen ASN. Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 merupakan pengelolaan pegawai ASN untuk menghasilkan aparatur yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, serta bebas dari intervensi politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan utamanya adalah menciptakan ASN yang berintegritas dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Manajemen ASN ini diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Selanjutnya, kedudukan ASN. ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama sebagai aparatur negara yang melaksanakan kebijakan pemerintah dan menjaga netralitas dari pengaruh politik. Selanjutnya, peran ASN. ASN memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai pelayan publik, kedua, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan peran tersebut, ASN dituntut untuk selalu menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian kepada negara. Selain itu, ASN juga memiliki hak APNS dan P3K sama, yaitu meliputi gaji tunjangan, fasilitas cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Selanjutnya, dalam menjalankan ada juga kewajiban ASN, diantaranya setia dan taat terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas, ASN harus berpedoman pada kode etik dan kode perilaku. Di antaranya, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, sistem merit.
Seluruh sistem manajemen ASN dilandasi oleh prinsip sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen kepegawaian yang didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena kedekatan, senioritas, atau faktor lain yang bersifat subjektif. Sistem merit memastikan bahwa setiap ASN ditempatkan secara tepat sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki. Jadi, sistem merit ini berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan berdasarkan kedekatan atau senioritas. Sebagai calon ASN, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pelayan publik yang berintegritas dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan memegang teguh nilai dasar ASN, kita dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.